Trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Wifik Solihat. Kemudian ada rekan saya, Fuji Cicinopianti, Indra Wijaya, dan Sinta Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi simplicia secara makroskopik, yaitu lignum dan rizoma. Yang pertama akan dibacakan oleh Indra Wijaya. Simplicia kayu lignum. Tujuan: 1. Mahasiswa mengetahui ciri-ciri makroskopik, mikroskopik, dan organoleptik dari Simplicia lignum. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengetahui fragmen pengenalan Simplicia serbuk lignum tersebut. Dasar teori: Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Lignum adalah bagian kayu dan batang. Guanjuacum officialin L. Suku Gigoliceae, jaringan dari akar maupun batang yang berada di sebelah dalam kambium. Kayu diambil dari batang atau cabang. Kelupas kulitnya dan potong-potong kecil lignum. Word kayu. Macam-macam Simplicia. Simplicia nabati adalah Simplicia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Atau zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Simplicia hewani adalah Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan, belum berupa zat kimia murni. Simplicia mineral, pelikan, adalah Simplicia yang berupa mineral, pelikan, yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Klasifikasi tumbuhan yang diamati: kayu secang, Kingdom Plantae, divisi Spermatophita, subspesi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Caesalpiniaceae, famili Caesalpinia, spesies Caesalpinia sapan L. Alat dan bahan. Alat: 1 mikroskop, 2 objek gelas, 3 pipet tetes, 4 tabung reaksi, 5 sendok tanduk. Bahan: kayu secang, klorahidrat, asam sulfat F, asam sulfat 10N, NaOH, P 5%, B atau F dalam etanol. Amonia P 25%, larutan F3Cl3, P 5%, B atau F. Cara kerja: identifikasi Simplicia kayu secara makroskopik, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, ambil kayu secang, sapan lignum, amati warna, bau, dan bentuk, catat hasil pengamatan. Ulangi percobaan di atas. Kemudian akan dibacakan oleh Fuji Cici. Hasil pengamatan. Identifikasi Simplicia kayu atau lignum secara makroskopik. Simplicia sapan lignum atau kayu secang. Nama tanaman asal
Caesalpinia Sapan L. Famili Caesalpiniaceae. Hasil pengamatan. Warna coklat tua, bau tidak berbau, bentuk serutan kayu tipis berserat. Berikut beserta foto yang telah ditampilkan. Identifikasi Simplicia kayu atau lignum secara kimiawi. Simplicia serbuk kayu secang atau sapan lignum. Pelakuan 2 mg serbuk kayu ditambah 5 tetes asam sulfat pekat terbentuk merah bata. Yang kedua, 2 mg serbuk kayu ditambah 5 tetes asam sulfat 10 N terbentuk warna oranye. Yang ketiga, 2 mg serbuk kayu ditambah 5 tetes NaOH pekat 5% B atau V dalam etanol menghasilkan warna merah ungu. Yang keempat, 2 mg serbuk kayu ditambah 5 tetes amonia 25% menghasilkan warna ungu violet. Yang terakhir, 2 mg serbuk kayu ditambah 5 tetes FeCl3 pekat 5% B atau P menghasilkan warna coklat tua. Yang selanjutnya, rhizoma, yaitu rimpang kunyit atau Curcuma domestica var. Landasan teori. A. Pengertian. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kunyit merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari puncuk batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Umbi akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi aromatis, dan rasanya sedikit manis. Bagian utamanya dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Rimpangnya memiliki banyak cabang dan tumbuh menjalar. Rimpang induk biasanya berbentuk elips dengan kulit luarnya berwarna jingga kekuning-kuningan. B. Taksonomi. Dalam taksonomi tumbuhan, kunyit dikelompokkan sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica var. Morfologi. Morfologi kunyit, yang ke-1 batang, yang kedua ada daun, yang ketiga ada bunga, yang keempat ada rimpang, dan yang kelima kandungan senyawa kimia. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Dewi. Di sini ada penjelasan morfologi, yaitu batang. Batang kunyit memiliki batang semu yang tersusun dari kelopak atau pelepah daun yang saling menutupi. Batang kunyit bersifat basah karena mampu menyimpan air dengan baik. Berbentuk bulat dan berwarna hijau keunguan. Tinggi batang kunyit mencapai 0,75 sampai 1 meter. Yang kedua, daun. Daun kunyit tersusun dari pelepah daun atau gagang daun dan helai daun. Panjang helai daun antara 31 sampai 83 cm. Lebar daun antara 10 sampai 18 cm. Daun kunyit berbentuk bulat telur memanjang dengan permukaan agak kasar. Pertulangan daun rata dan ujung meruncing atau melengkung menyerupai ekor. Permukaan daun berwarna hijau muda. Satu tanaman mempunyai 6-10 daun.
Yang ketiga bunga. Bunga kunyit berbentuk kerucut runcing berwarna putih atau kuning muda dengan pangkal berwarna putih. Setiap bunga mempunyai 3 lembar kelopak bunga, 3 lembar rajuk bunga, dan 4 helai tenang sari. Salah satu dari keempat benang sari itu berfungsi sebagai alat pembiak. Sementara itu, ketiga benang sari lainnya berubah bentuk menjadi heli mahkota bunga. Yang terakhir ada rimpang. Rimpang kunyit bercabang-cabang sehingga berbentuk rimpang atau rimpun. Rimpang berbentuk bulat panjang dan berbentuk cabang rimpang berupa batang yang berada di dalam tanah. Rimpang kunyit terdiri dari rimpang induk atau kunyit atau umbi kunyit dan tunas juga cabang rimpang. Rimpang utama ini biasanya melengkung. Tunas berbuku-buku pendek, lurus atau melengkung. Jumlah tunas umumnya banyak. Tinggi anaknya mencapai 10,85 cm. Kemudian ada kandungan senyawa kimia. Senyawa kimia utama yang terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid atau zat warna, yakni sebanyak 2,5-6%. Pigmen kurkumin inilah yang memberi warna kunyit orange pada rimpang. Salah satu fraksi yang terdapat dalam kurkuminoid adalah kurkumin. Komponen kimia yang terdapat dalam rimpang kunyit diantaranya minyak astiri, pati, zat pahit, resin, selulosa, dan beberapa mineral. Kandungan minyak astiri kunyit sekitar 3-5%. Di samping itu, kunyit juga mengandung zat warna lain seperti monodesmetoksykurkumin dan biodesmetoksykurkumin. Setiap rimpang segar kunyit mengandung ketiga senyawa ini sebesar 0,8%. Kemudian yang terakhir ada khasiat dan manfaat kunyit. Kunyit memiliki efek farmakologis seperti melancarkan darah dan vital energi, menghilangkan sumbatan peluru haid, anti radang atau antiinflamasi, mempermudah persalinan, antibakteri, memperlancar pengeluaran empedu atau kolagokum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.